Selamat malam, selamat datang kembali ke channel Bang Firman Oxpacker di Cerita Labu. Baiklah kawan-kawan, Bang Firman kali ini mendapat kiriman cerita dari saudara kita Fahrul di Riau. Dia menceritakan kenangan bersama arwah abang kandungnya yang telah tiada. Inilah kisah yang dia akan bagikan kawan-kawan yang telah mengirimkan saya email untuk diceritakan di cerita labu ini. Secara singkatnya, Bang Firman akan bercerita tentang apa yang ia alami dan abangnya alami dahulu. Pertama-tama abangnya ini, kawan-kawan, ia tuh mempunyai hobi memburu burung dan apa-apa saja hewan-hewan yang ada di dalam hutan maupun di lingkungan sekitar desanya itu. Kawan-kawan, abangnya ini bukanlah seperti kawan-kawan yang lain berkumpul-kumpul bersama teman-temannya ataupun bermain sama teman-temannya. Abangnya ini kawan-kawan mempunyai pribadi selalu bersendirian. Ia lebih suka masuk ke hutan, berburu burung, dan apa saja yang bisa ia buru menggunakan senapan. Ia rela kawan-kawan menabung untuk membeli senapan untuk berburu. Pernah suatu hari, kawan-kawan, saudara Fahrul ini diajak oleh abangnya ini untuk berburu di malam hari ke dalam hutan. Waktu pukul menunjukkan sekitar pukul 10 malam, berangkatlah kakak adik ini pergi menuju hutan tidak jauh di belakang rumahnya. Jadi kawan-kawan, si Fahrul ini bertanyalah kepada abangnya, "Bang, kita nak cari apa nih malam-malam kat dalam hutan?" Abangnya menjawab, "Sudah, diam aja, ikut aja. Kita tuh nak nyari pelanduk ini." Pelanduk tuh bahasa lainnya mungkin kancil lah kawan-kawannya. Mungkin di dalam cerita ini seperti itulah. Jadi berangkatlah si Fahrul ini bersama abangnya memasuki sebuah hutan yang sangat lebat kawan-kawan. Dalam perjalanannya itu, suasana yang dialami Fahrul itu sungguh-sungguh membuat ia merinding. Tetapi kalau abangnya ini, karena sudah terbiasa abangnya ini, mungkin dia santai sajalah, mungkin seperti itu. Jadi buru punya berburu nih kawan-kawan. Waktu pun semakin larut malam. Mereka berburu mungkin sampai di atas jam 12 malam. Sibuklah mereka berdua ini kesana kemari melihat-lihat apakah ada yang bisa diburu di malam itu. Tiba-tiba kawan-kawan, melalui senter yang ada pada abangnya ini, terlihatlah seekor pelanduk atau kancil ini mengendap-endap di bawah pohon atau di bawah rumput di depan, tak jauh dari depan mereka. Abangnya ini mengaturlah fokus pada senapangnya ini, mencobalah teman-teman untuk membidik pelanduk ini atau kancil ini kawan-kawan. Dicobalah disutnya satu kali, ternyata tidak kena kawan-kawan, dan pelanduk itu pun atau kancil ini pun lari
bertebaran ke belukar-belukar lainnya. Abangnya ini sama Fahrul ini kemudian bergegaslah mencoba mencari di mana jejak hewan tersebut berlari. Jadi teman-teman, singkat ceritanya, mereka itu berjalanlah di atas rimba-rimba hutan ini. Tak lama kemudian, teman-teman, abangnya ini mengajaklah si Fahrul untuk duduk beristirahat sebentar di antara belukar-belukar yang ada di hutan tersebut. Tiba-tiba teman-teman, tidak jauh dari tempat mereka duduk itu, terdengarlah suara yang sangat garau dan sangat aneh. Maklumlah kawan-kawan, itu kan di dalam hutan lebat. Jadi si Fahrul ini bingung, kemudian bicaralah dia pada abangnya. Bang, bunyi apa tuh bang? Apa kata abangnya si Fahrul? Udah biasa itu di hutan. Paling bunyi binatang lah. Jadi tak lama kemudian dia terus menyuluh atau mensenter di sekitar tak jauh dari mereka beristirahat itu. Jadi kawan-kawan, di antara pepohon yang lebat itu terdapatlah kelihatan sesosok yang sangat besar dan tinggi, dan juga dipenuhi wajahnya, dipenuhi bulu yang sangat lebat, menatap melihat ke arah mereka berdua. Jadi si Fahrul ini, kawan-kawan, sangatlah kaget-kaget dan juga ketakutan sambil memegang tangan abangnya. Apa kata abangnya itu? Udah deh, hal seperti ini tuh udah biasa di hutan. Jadi yang penting kita jangan ganggu dia. Begitulah secara si abangnya Fahrul ini untuk menenangkan si Fahrul ini. Jadi kawan-kawan, mereka mengambil arah jalan lain lah menuju tempat mereka berburu selanjutnya. Jadi setelah sekian waktu mereka berburu di malam itu, kawan-kawan, mereka pun pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah, malam itu mungkin sedikit tak membuahkan hasil karena tidak ada hasil yang didapat malam itu. Tapi abangnya Fahrul ini tidak mempermasalahkan itu karena ya kegiatannya memang seperti itulah abangnya ini. Abangnya si Fahrul ini. Baiklah kawan-kawan, kita lanjutkan cerita ini. Apa yang terjadi pada abangnya si Fahrul ini yang hobi berburu ini. Jadi suatu hari yang senja menjelang maghrib teman-teman, Fahrul serta keluarganya itu berada di dalam rumah. Begitu juga abangnya. Tiba-tiba sudah mulai mau maghrib nih kawan-kawan, bertenggerlah seekor burung gagak hitam di atas pohon jambu di depan rumah mereka itu. Satu hal yang diceritakan sini teman-teman, abangnya Fahrul ini memiliki tabiat yang luar biasa. Apapun binatang yang ada di sekitarnya, jika ingin ia buru, pasti ia buru. Dia tidak memandang itu apakah tupai kah, burung kah, ataupun semacamnya lah. Ia akan memompa senapangnya itu untuk menembak itu. Seakan-akan dia itu mempunyai suatu kepuasan tertentu jika dapat mengenai target hewan apa yang ia inginkan. Baiklah kawan-kawan,
bertenggerlah burung gagak ini depan pohon jambu di depan rumahnya itu di waktu maghrib. Bergegaslah ia mengambil senapangnya ini, lalu dipompalah diisi peluru. Dengan presisi serta latihan yang selalu ia jalankan di dalam berburu, maka ia mencobalah membidik seekor gagak yang di pohon jambu tersebut. Tidak berapa lama kawan-kawan, tus, meletuslah suara senapang anginnya ini. Rupanya memang mengenai gagak yang ada di pohon jambu itu kawan-kawan. Bergegaslah si Abang Pahrul ini pergi melihat keadaan burung atau gagak itu yang telah ia tembak. Sesampainya di sana, kawan-kawan, terkapar itu burung di atas tanah dengan belumuran cairan merah. Dilihat dari kondisinya, ternyata burung itu sudah meninggoy, kawan-kawan. Jadi Abang si Pahrul ini merasa sangat puas melihat buruannya ini terkena tembakan olehnya. Diambilnya lah burung gagak itu dengan senang hati, dibawanya lah ke rumahnya. Kemudian lagi kawan-kawan, dia itu memiliki sifat yang seperti tak ada belas kasihannya kepada hewan apa yang diburunya itu kawan-kawan. Diikatkanlah kaki burung gagak itu pada seutas tali. Digantungkannya lah di tak jauh dari depan rumahnya itu, di sebatang kayu seperti kayu jemuran lah mungkin kawan-kawan. Digantunglah gagak itu di situ dalam kondisi kaki tergantung dengan berlumuran cairan merah dan dibiarkannya di situ, dan ia pun beraktivitas dan masuk ke dalam rumah seperti biasa. Keesokan harinya kawan-kawan, ayahnya itu kaget. Kenapa ada burung di sini? Burung gagak di depan rumah ini. Ayahnya itu bertanya kepada Fahrul, siapa menaruh burung itu dan menggantung burung itu di sana, kawan-kawan? Ya, si Fahrul sontaklah menjawab, itu kerjaan abangnya. Kemudian ayahnya ini marah-marah lah. Kenapa suka membunuh hewan yang tidak bersalah, memburu sesuka hati, tapi buruannya itu dibunuh juga sesuka hati. Kemudian ayahnya pergi menguburkan burung tersebut tak jauh dari pekarangan rumahnya. Tidak lama kemudian teman-teman, di sore harinya itu suatu kejadian yang amat pelik dirasakan oleh si Fahrul ini. Berdatanganlah beberapa ekor burung gagak itu hinggap di atas perabung rumah mereka itu. Hinggaplah di sana dan berbunyi-bunyilah selayaknya bunyi burung gagak seperti biasa. Kejadian itu kawan-kawan berlangsung selama 3 hari. Burung-burung itu hinggap di atas perabung rumahnya si Fahrul ini. Disinilah bermula kawan-kawan sesuatu yang akan dialami oleh abangnya ini. Jadi kawan-kawan, singkat cerita, setelah 3 hari burung itu senantiasa balik ke rumah mereka hinggap di perabung rumahnya, malam itu terjadi suatu kejadian aneh. Abangnya ini malam itu tidaklah berburu. Dia istirahat di rumah. Disitulah kejadian itu terjadi. Ia merasa seperti mengigau-ngigau di dalam tidurnya. Kawan-kawan, abangnya si Fahrul. Kebetulan si Fahrul ini, dia itu satu kamar dengan abangnya ini.
Jadi mengigau-ngigaulah dia, tak tentu arah, ngomong sana sini kawan-kawan di dalam tidurnya. Si Fahrul membangunkan abangnya. Bang, bangun bang, abang mimpi apa bang? Bangun bang, bangun. Kemudian kawan-kawan, bangunlah si abangnya dengan napas terengah-engah seperti mengalami mimpi yang sangat buruk. Berceritalah abangnya ini kepada Fahrul bahwa ia waktu berburu di dalam mimpinya dikejarlah oleh beberapa ekor burung senantiasa seperti itu. Itulah cerita yang diceritakan kepada Fahrul dari kisah abangnya ini. Jadi teman-teman, keesokan harinya dan hari selanjutnya, abangnya si Fahrul ini mengalami demam yang sangat tinggi kawan-kawan. Sangat demam. Dikiranya mungkin ya seperti kita lah biasa, demam biasa. Dikasihlah obat paracetamol, dikasihlah obat apalah penyegar supaya dia itu cepat sembuh lah demamnya itu. Tapi teman-teman, demamnya ini juga tak berkurang-kurang teman-teman. Badannya sakit-sakit semua. Itulah yang diceritakan Fahrul mendiang almarhum abangnya ini. Jadi di dalam sakit-sakitnya itu teman-teman, abangnya ini juga kehilangan nafsu makannya. Di 3 hari setelah kejadian itu teman-teman, abangnya ini benar-benar kelihatan sekali badannya itu seperti lesu karena tidak ada selera makan dan juga demam teman-teman. Jadi pihak keluarganya ini berinisiatiflah untuk membawa ke dokter. Sesampainya di sana teman-teman, abangnya ini, dokter bilang abangnya ini cuma demam-demam biasalah. Dikasihlah obat-obat untuk menurunkan panas atau juga untuk menyembuhkan demam. Kemudian pulanglah Fahrul, keluarganya beserta abangnya ini pulang ke rumahnya seperti biasa. Di malam-malam itu kawan-kawan, abangnya si Fahrul ini senantiasa bermimpi buruk-buruk sekali. Ia senantiasa bermimpi didatangi sesosok yang besar, senantiasa ingin mencari-cari ia. Makanya itu ia senantiasa tidur itu senantiasa mengigau. Semakin hari Fahrul ini melihat keanehan pada abangnya itu. Makan cuma sesendok 2 sendok juga menimbulkan kekhawatiran pada keluarganya. Tibalah seminggu sampai ke 2 minggu, teman-teman, keadaan abangnya ini semakin tidak membaik kawan-kawan. Dia itu semakin meracau-racau dan terkadang kehilangan kendali. Ada suatu malam teman-teman, si Fahrul ini biasalah dia tidur bersama abangnya. Mungkin malam itu si Fahrul ini ia mungkin bangun karena kebelet pengen buang air kecil. Ia melihat ke samping, sudah tidak ada abangnya di situ. Tidur seperti biasa. Padahal abangnya ini lagi sakit kawan-kawan. Setelah ia mencari ke dapur, ke ruang tamu, ia tidak dapati abangnya ini kawan-kawan. Apa yang terjadi kawan-kawan? Ia mencoba membuka pintu di depan rumahnya itu. Dia coba melihat apa yang terjadi. Abangnya itu duduk termenung di depan rumah di bawah pohon. Dia duduk di situ termenung seperti orang yang sedang kebingungan. Dipanggillah abangnya. Bang, ada apa bang? Kenapa abang duduk di situ bang? Malam-malam abang kan lagi sakit. Dipapallah abangnya itu, diambillah tangannya, dibawalah dia masuk ke rumah. Kawan-kawan,
abangnya ini semakin tak terkendali kawan-kawan. Sudah sakit, bicara pun sudah jarang-jarang karena badannya lemah ini kawan-kawan. Makan pun seperti yang saya ceritakan tadi lah, sesendok, 2 sendok, seperti itulah. Sebagai mestinya gimana orang sakit lah kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, berlalu sekitar seminggu atau 2 minggu lagi, terjadi keanehan yang luar biasa kawan-kawan. Ini semakin aneh yang dialami abangnya ini kawan-kawan. Perutnya membuncit, badannya kurus. Kemudian yang biasanya ia kawan-kawan tidak nafsu makan sama sekali, kali ini kawan-kawan, apa yang ada di depannya, jika ia ingin makan, ia akan makan kawan-kawan. Seolah-olah ia seperti dirasukin oleh jin. Itulah yang buat Fahrul terheran-heran dengan kondisi saudaranya atau abangnya itu. Berlalu waktu, abangnya itu sakit. Ada juga di tengah malam abangnya bangun, pergi ke dapur, makan sebanyaknya seperti orang tidak layaknya makan seperti biasanya kawan-kawan. Ini yang namanya rakus kawan-kawan. Orang datang menjenguk ia sakit, apa yang ada itu langsung diambilnya makan, dimakannya semuanya. Tapi kawan-kawan tidak merubah bentuk tubuhnya yang kurus itu kawan-kawan. Sungguh mengenaskan kawan-kawan. Ada juga tetangga yang prihatin dengan kondisinya abangnya si Fahrul ini, memberi saran supaya berobat kepada seorang pakar atau seorang yang mengetahui lah tentang hal-hal yang terjadi kepada abangnya si Fahrul ini. Dalam kata lain, mungkin bomohkah, dukunkah, seperti itulah kawan-kawan. Jadi ayahnya ini juga mungkin mendengarkan juga saran dari tetangganya ini mengenai keadaan anaknya. Pergilah keluarganya ini, si Fahrul abangnya beserta pamannya, membawa si Fahrul ini untuk pergi ke orang pintar atau bomoh ini kawan-kawan. Dibawanya lah memakai sepeda motor. Abangnya ini di tengah, Fahrul membawa motor, ayahnya memegang abangnya Fahrul ini, serta pamannya seorang lagi membawa motor sendirilah. Pergilah mereka ke tempat bomoh atau orang pintar ini kawan-kawan. Di perjalanan mereka pergi itu kawan-kawan, kondisi jalan itu begitu sepi. Yang heran diceritakan si Fahrul ini kawan-kawan, di malam-malam itu bisa terdengar bunyi gagak yang ada di dahan-dahan pohon di malam-malam itu. Kalau kita yang awam sih mungkin jarang ya kawan-kawan mendengar burung gagak berbunyi di malam-malam buta itu. Jadi tak lama kawan-kawan, sesampailah ia di rumah orang pintar ini atau bomoh ini kawan-kawan, masuklah ia, mengetuk pintu dan dipersilahkan masuk. Jadi terawang punya terawang, ritual punya ritual lah yang dilakukan sama si bomoh ini kawan-kawan. Ia menjelaskan apa yang terjadi sama anak ini. Pertama bomoh ini bertanyalah kepada bapak ini, apa yang anakmu lakukan sebulan terakhir ini? Begitulah kata si bomoh ini. Kemudian ayahnya menjelaskan kalau kebiasaan anaknya itu suka memburu, masuk ke hutan tengah malam sendiri. Seperti itulah diceritakan si Fahrul kawan-kawan, bahwa si abangnya ini memang suka bergerak sendiri, tidak seperti kawan-kawan yang lain.
Jadi kawan-kawan, Bomoh ini menjelaskan, atau orang pintar inilah istilah yang diceritakan dia ini, bahwa anaknya ini, abangnya si Fahrul ini, mungkin ada tidak, dia bertanya ada tidak menembak burung atau sesuatu lah yang dia tanyakan tadi. Kemudian ayahnya teringatlah kepada seekor gagak yang ia tanam beberapa minggu kemarin atau sebulan terakhir kemarin lah, yang ada di cerita ini tadi. Kemudian Bomoh itu pun tersenyum. Kamu tahu tak? Awak tahu tak? Kamu itu berburu atau menembak itu di waktu yang salah. Di waktu maghrib itu, atau di waktu menjelang maghrib ke atas itu, para dunia lembut itu pada berkeluaran di sekitar kita. Itulah yang dijelaskan. Jadi kemungkinan yang ditembak anakmu itu kemungkinan bukanlah burung. Kagetlah ayahnya si Fahrul ini bersama paman serta Fahrul. Bertanyalah dia dengan nada yang rintih. Dia memanggil Bomoh ini dengan kata Pak, kira-kira apa itu Pak? Bomoh ini menjelaskanlah, anakmu itu telah membunuh jelmaan dari jin. Kagetlah abang ayahnya ini. Jadi semampunya dari Bomoh inilah, istilah kata, memberikanlah air, kata orang entah air jampi lah, mungkin seperti itulah kawan-kawan. Di dalam cerita ini seperti itu untuk diberikan kepada abangnya ini. Kemudian kawan-kawan, pulanglah ayahnya si Fahrul ini, Fahrul beserta paman serta abangnya ini pulang ke rumah. Berdasarkan penjelasan si Bomoh ini, pulanglah mereka. Setelah mereka pulang ke rumah Pak, kawan-kawan, diceritakanlah hal-hal itu kepada istrinya, yang orang yang ada di rumah. Tetapi kawan-kawan, ibunya si Fahrul ini tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Dia beranggapan bahwa si anaknya ini mungkin karena sakit biasa lah, seperti orang sakit apalah, sakit inilah. Jadi keesokan harinya berinisiatif lagi lah mereka ini sekeluarga membawa abangnya untuk pergi ke rumah sakit untuk berobat. Dicobalah kawan-kawan ikhtiar ini kawan-kawan untuk pergi mereka. Sesampai di sana diceklah oleh perawat atau yang berwenang lah mengecek kondisi dari abangnya ini. Dengan hasil kesimpulan, tak adalah penyakit pasti yang dialami oleh abangnya. Makanya keluarganya ini semakin terheran-heran lah kawan-kawan dengan kondisi abangnya ini. Kemudian kawan-kawan, pulanglah ke rumah lagi setelah mendapatkan hasil yang tidak pasti dari medis ini kawan-kawan. Pulang dia ke rumah. Kejadian di luar nalar di malam itu kawan-kawan. Ayahnya sontak kaget melihat si abangnya Fahrul ini seperti orang lagi sedang tercekik kawan-kawan. Kemudian ia menjerit, "Tolong, tolong!" Suaranya yang sudah berat kawan-kawan. Karena seperti orang tercekik ini kawan. Terkaget-kagetlah satu keluarga ini menangis melihat kondisi abangnya si Fahrul seperti itu. Dia seperti itu kawan. "Tolong, tolong, jangan bunuh aku. Tolong, jangan bunuh aku, tolong. Ampun, ampun, ampun." Seperti itulah kawan-kawan. Tidak lama kemudian kawan-kawan,
Pergilah si Fahrul ini memanggil beberapa warga yang ada di rumahnya, di tetangga rumahnya untuk memintai tolong. Kemudian kawan-kawan tetangganya ini berinisiatiflah mempunyai kenalan, ada itu seorang ustadz. Dicobalah dipanggil seorang ustadz ini untuk melihat keadaan abangnya si Fahrul ini, kawan-kawan. Tak lama kemudian bergegaslah masuk ke dalam rumah. Dibaca-bacakanlah beberapa surat, kawan-kawan, untuk menetralisir keadaan yang terjadi ini, kawan. Setelah dibacakan beberapa surat, keadaan abangnya ini agak sedikit membaiklah. Abangnya terengah-engah lemas, kawan-kawan. Setelah itu diperiksalah kondisi abangnya ini betul-betul sangat lemah, kawan-kawan. Kondisinya sangat lemah, badannya yang kurus. Seperti itulah, kawan-kawan. Dan perutnya pun semakin membuncit. Dalam keadaan lemah itu lunglai itu, kawan-kawan. Ustadz ini atau orang yang mengertilah dengan keadaan ini menyuruhlah Fahrul sama keluarganya malam itu membaca surah Yasin, kawan-kawan. Dibacakanlah mereka beberapa kali sampai abangnya si Fahrul ini terlelap, nyamanlah tidur. Mereka tak berhenti-berhenti, kawan-kawan, membaca itu surah. Keesokan paginya, kawan-kawan, abangnya ini meminta segelas air kepada Fahrul dengan keadaan yang betul-betul lemas. Bicara pun mungkin sudah minta air. Seperti itulah, kawan-kawan. Pergilah bergegas si Fahrul ini meminta mengambilkan air untuk abangnya ini. Disinilah kisah sedihnya, kawan-kawan. Setelah si Fahrul memberi air minum ke abangnya, ditataplah wajahnya si Fahrul ini sangat mendalam oleh abangnya. Kemudian dibelailah rambutnya si Fahrul ini seakan memberi salam terakhir bahwa ia pamit bakal pergi, kawan-kawan. Tak lama kemudian hal yang terjadi pun terjadilah. Tak lama kemudian ia menghembuskan, abangnya si Fahrul ini menghembuskan napas terakhirnya di depan Fahrul. Fahrul awalnya tidak percaya, kawan-kawan. Ia pergi memanggil ayahnya dan juga ibunya untuk melihat kondisi abangnya ini. Jadi dilihatlah kondisi abangnya ini. Ayahnya, ibunya pun tidak percaya. Dipikirnya Fahrul ini, abangnya si Fahrul ini maksudnya tidurlah atau apa. Dipanggilnya lah tetangganya. Dipanggillah tetangganya. Sekali dilihat memang kondisinya memang sudah tiada, kawan-kawan. Inilah cerita yang diceritakan Fahrul, teman-teman. Cerita misteri yang dikirimkan kepada cerita labu ini, kawan-kawan. Semenjak itu, kawan-kawan, seluruh peralatan berburu abangnya ini, si Fahrul ini dibuanglah ke semak belukar, tembak atau segala macam tempat burung. Ia tak mau lagi mengingat-ingat kejadian apa yang dialami oleh abangnya itu, kawan-kawan. Jadi, kawan-kawan, singkat cerita, ini adalah kisah misteri malam ini yang Bang Firman Oxpacker bagikan kepada kawan-kawan. Semoga terhibur. Jangan lupa subscribe, teman-teman, ya. Jangan lupa subscribe. Semoga Bang Firman Oxpacker lebih semangat lagi membuat cerita misteri dan cerita lain-lainnya, dan kita bagikan ke channel ini. Selamat malam, kawan-kawan.